Kali ini firman Tuhan yang akan saya bagikan merupakan jawaban dari suatu tulisan yang ada di TikTok yang agak mencibir terhadap kekristenan. Dan saya memberikan jawaban ini sebagai hak jawab saya sebagai orang Kristen atas cibiran yang dilakukan oleh orang di dalam TikTok ini. Bunyinya begini. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia mati digantung di tiang gantungan dan matinya dibuli oleh makhluknya? Apakah kalian waras? Masalah digantung di atas tiang jemuran, salib itu bukan tiang jemuran. Di dalam budaya politik Romawi kuno, kalau ada orang dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintah untuk mengadakan makar terhadap pemerintahan Romawi, itu dianggap tindakan kriminal yang sangat besar. Dan Yesus secara palsu difitnah ingin menjadi raja seperti itu. Oleh karena itu, hukumannya pada zaman itu orang-orang kriminal besar termasuk pemberontak terhadap negara mati dengan dipaku di atas kayu. Boleh kayunya kayu pantek, boleh kayunya berbentuk silang, boleh kayunya berbentuk salib, stavros. Sehingga dalam perjanjian baru kadang-kadang dikatakan Yesus disalib di atas kayu. Iya, kalau berbicara tentang bahan yang digunakan untuk nyalib, tidak salah mengatakan Yesus disalib di atas kayu. Sebab itu bukan seng, itu bukan marmer, itu memang kayu. Atau kalau dilihat dari bentuknya, yang kayu ini tadi, maka dia mati di atas kayu salib. Banyak polemikus Muslim yang menurut ini kontradiksi dalam Alkitab ini. Katanya Yesus disalib di atas kayu, di sini Yesus disalib di atas salib. Nggak ada kontradiksi, yang satu berbicara tentang bahan, yang satu berbicara tentang bentuk kok. Bentuknya itu namanya salib kalau gini nih. Bahannya itu terbuat dari kayu. Jadi dibilang dia mati di atas kayu atau mati di atas salib, ya sama benarnya, tidak ada kontradiksi. Karena satu berbicara tentang bahan yang dibuat, satu berbicara tentang bentuk bagaimana bahan itu digunakan untuk menyalibkan. Berarti kalau gitu salib itu dalam konteks abad pertama itu barang yang mengerikan yang digunakan untuk menghukum orang yang dianggap sebagai pemberontak. Dan Yesus pun dianggap seperti itu. Sehingga dia mati di atas salib, bukan di atas tiang jemuran. Sebab salib ini tidak pernah digunakan untuk tiang jemuran. Salib ini akan ditaruh di ruang luas, entah di bukit, entah di apa, dibiarkan orangnya mati di situ. Mana ada tiang jemuran digunakan untuk membunuh orang. Jadi ketika orang ini mengatakan Tuhan kok mati di tiang jemuran, orang ini tidak tahu Injil dan memang tidak siap untuk mendengar ajaran Injil. Dia hanya ingin mengejek. Maka sekarang saya jelaskan, ini bukan barang sepele, bukan barang untuk dibuat ejekan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan menderita, aniaya, dan disalibkan. 3 kali dia mengatakan. Coba kita baca dalam Matius 16. Ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan
dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang ngomong orang yang mengalami loh. Kalau polemikus ini percaya bahwa Yesus adalah nabi, dan di dalam ajaran Islam nabi itu bersifat maksum, artinya tidak pernah berbohong. Maka seharusnya orang ini percaya, karena sang nabi itu menubuatkan cara dia mati. Tidak usahlah Tuhan, udah nabi sajalah. Kalau nabi itu maksum, tidak bisa berbohong, berarti ketika dia mengatakan bahwa dia akan mati, akan menderita, ya pasti menderita dong. Kita lanjutkan dengan pasal yang ke-17. Pemberitahuannya kedua, ayat 22-23, Matius. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pasal 20 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Itu dia mengatakan disalibkan. Jadi kalau ada ajaran yang datang sesudah Yesus mengatakan Yesus tidak disalibkan, kita harus pilih satu di antara dua. Yesus sendiri mengatakan akan disalibkan, dan Yesus itu seorang nabi, kalau kita anggap nabi saja. Dan nabi itu bersifat maksum, berarti nabi itu tidak bisa berbohong. Oleh karena itu ketika nabi itu berkata dia akan disalibkan, ya sebagai nabi dia tidak bohong, dia akan disalibkan. Lalu ada ajaran mengatakan dia tidak disalibkan, yang bohong yang mana? Yang lebih dulu, dan orang yang mengalami peristiwa itu mengatakan, menubuatkan bahwa dia akan disalibkan. Orang yang tidak mengalami, yang datang 600 tahun kemudian mengatakan dia tidak disalibkan. Kalau yang dikatakan, yang mengatakan ini juga nabi, ya harus dites. Nabi ini mana yang bohong? Tidak mungkin dua-duanya benar. Kita harus memilih di antara dua ini. Jadi kalau kita lihat dari nubuat Yesus tentang bagaimana dia akan mati disalib, dia mengatakan, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maksudnya bangsa penyembah berhala, yaitu orang Romawi, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Ini bukan dibuli, saudara. Ini bentuk penganiayaan sebagai manifestasi hukuman yang berpuncak kepada penyaliban. Enggak ada Tuhan dibuli itu. Mesias yang dianiaya, Mesias yang disiksa sebagai hukuman, iya. Dibuli tidak. Karena pada akhirnya itu berpuncak pada kematian dengan penyaliban. Jadi dalam iman Kristen tidak ada Tuhan mati dibuli oleh ciptaannya, itu tidak ada. Yang ada adalah firman Allah yang menjadi manusia, menyerahkan nyawanya, rela menderita
mati disalib sebagai bentuk tuduhan kejahatannya sebagai yang memberontak terhadap raja, meskipun itu hanya fitnah. Dan tidak berhenti di situ. Setelah dia disalibkan, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini peristiwa agung. Tidak ada manusia mati bangkit lagi dari kematian itu loh. Dan setelah bangkit dari kematian tidak mati lagi. Dan maut tidak berkuasa atas dia. Berarti kematiannya mengalahkan maut ini. Ini peristiwa agung di mana ada nabi mengalahkan kematian. Kalau nabi biasa ya. Kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Berarti maut telah dikalahkan. Dengan maut dikalahkan, barang siapa menyatu dengan Kristus dalam iman akan juga menerima kehidupan kekal yang diakibatkan oleh kebangkitannya. Ajaran Injil tentang kematian dan penyaliban Yesus itu jauh-jauh lebih mulia dari ejekan murahan yang mengatakan dia digantung di tiang jemuran dan dibuli oleh umatnya. Penderitaan Yesus itu bukan bentuk pembulian. Penderitaan Yesus itu adalah bagian dari hukuman yang dia diterima dalam proses dia menyerahkan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Makanya sebelum saudara berbicara iman Kristen, pahami dulu iman Kristen itu gimana. Jangan asal ngomong dan akhirnya saudara ngawur. Jangan asal ngomong akhirnya saudara sendiri malu, kelihatan bodohnya. Kelihatan Anda tidak punya ilmu apapun atau pengetahuan apapun tentang iman Kristen. Tiang salib yang digantung untuk membunuh orang oleh pemerintah Romawi kok dikatakan sebagai jemuran. Orang mengalami, ya dapat saya katakan, mati syahid. Kok dikatakan dibuli? Berarti setiap orang mati syahid itu kalau ditendang-tendang oleh musuhnya itu dibuli semua. Yesus bukan dibuli. Yesus menyerahkan dirinya kepada kematian. Yesus menyerahkan dirinya kepada penganiayaan. Itu yang berakhir dengan kematian, yang akhirnya berpuncak pada kebangkitannya bagi keselamatan manusia. Kita bersyukur Kristus mati di atas salib. Dan matinya itu bukan akhirnya. Mati, dikubur, lalu bangkit. Ini puncaknya. Nah, biasanya para polemikus itu berusaha untuk menyembunyikan kebangkitan Kristus. Sehingga mengatakan orang Kristen menyembah mayat. Kristus sudah bangkit, kok orang Kristen menyembah mayat? Mayat siapa? Yang kita sembah adalah Mesias yang hidup kekal, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang akan datang lagi dalam kehidupan yang mulia. Kita tidak menyembah mayat dan kita tidak percaya kepada Mesias yang tidak pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Sebab data kitab suci mengatakan itu, dan itulah sumber dari keselamatan itu. Karena upah dosa adalah maut, dan maut dikalahkan melalui kebangkitannya, maka dosa pun sekaligus dikalahkan. Sehingga dengan demikian, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilepaskan dari dosa itu, kita ditebus dari efek
dosa itu, yaitu kematian dan iblis. Saudara harus mulai banyak belajar kitab suci, memahami maknanya, supaya tidak mudah digoyangkan oleh tuduhan-tuduhan fitnah picisan semacam ini. Jangan mudah digoyangkan oleh bulian semacam ini, oleh polemik-polemik semacam ini. Tetap yakin Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita dan Dia telah bangkit bagi keselamatan kita. Tuhan memberkati. Shalom.